Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness dan kita masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah, masih membahas seputar bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Anda sendiri, bagaimana opini Anda? Apakah dalam menjalani itu semua Anda berpemikiran bahwa ya saya ini hidup untuk bekerja, atau sebaliknya saya bekerja untuk hidup? Anda boleh bergabung di nomor 0812 11 12 959 untuk bertanya ataupun mengungkapkan opini Anda. Oke Pak Arfan, mengawali sesi ini mungkin boleh dikomentari begitu ya Pak Alex Andaro dari Pontianak yang tadi sudah saya bacakan responnya di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Betul sekali ya, jadi memang kita itu hidup itu adalah untuk bekerja gitu. Ya, mungkin kalimat ini agak sulit diterima ya, hidup kok untuk bekerja gitu. Coba deh kita pikirkan. Mungkin ada yang banyak sekali orang yang mengatakan, oh no gitu ya. Kok hidup hanya untuk bekerja ya? Bukankah bekerja hanya merupakan salah satu dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan ini? Dan bukankah bagian yang terindah dari kehidupan kita ini adalah ketika kita berada bersama orang-orang yang kita cintai. Dan itu berarti pasti bukan orang-orang di kantor, tapi orang-orang di rumah gitu. Nah, saya ingin mengatakan begini, coba saya ubah sedikit bahasanya. Saya ubah sedikit bahasanya sehingga terasa lebih kena buat kita. Jadi gini ya, hidup untuk bekerja. Kan kayaknya berat banget ya hidup untuk bekerja. Saya ubah dikit ya, hidup untuk berkarya. Lebih masuk akal nggak? Iya. Iya kan, bekerja itu berkarya bukan? Yeah. Ada yang bukan. Ada yang bukan, bekerja ya dia bekerja aja. Tidak menghasilkan value. Oh. Setiap orang yang datang ke kantor itu bekerja nggak? Pasti bekerja. Kan? Pasti, kalau nggak bekerja, udah ketahuan sama atasannya kan, dan pasti udah dikeluarin kan. Sudah dikeluarkan itu. Wong dia datang ke kantor nggak pernah bekerja kok. Jadi memang setiap orang, kalau Anda baru mengatakan saya bekerja, itu namanya baru basic. Emang setiap orang datang ke kantor pasti bekerja. Nggak ada orang yang datang ke kantor itu nggak bekerja. Nah, masalah pekerjaannya itu bermanfaat atau tidak, itu urusan lain. Karena banyak sekali orang yang bekerja, yang pekerjaannya itu nggak bermanfaat. Bahkan bagi dirinya sendiri. Orang yang bekerjanya tidak bermanfaat itu karena dia tidak memberikan value, tidak memberikan nilai kepada apa yang dia lakukan. Tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan kebaikan pada siapapun gitu. Ya, jadi saya ganti tadi ya, kalau tadi saya katakan hidup untuk bekerja, dan kemudian teman-teman merasa kok berat banget ya hidup ini ya, kok hidup untuk bekerja ya, apa nggak salah tuh? Oke, saya ganti dikit, hidup untuk berkarya. Dan saya yakin teman-teman sudah mulai lebih yakin dengan paradigma yang kedua ini, hidup itu untuk berkarya. Kalau bukan untuk berkarya, untuk apa? Buang waktu kita. Kalau kita hidup hanya untuk jalan-jalan saja, hanya untuk bersenang-senang saja, kita itu buang waktu. Dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak hidup sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tuhan mengirim kita ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini bukan untuk leha-leha. Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini bukan untuk santai-santai, bukan. Kalau untuk santai-santai saja, untuk leha-leha saja, Tuhan nggak akan ciptakan kita. Buat apa? Segala sesuatu itu diciptakan pasti karena ada manfaatnya bagi orang lain. Karena ada manfaatnya bagi dunia ini. Kalau nggak ada manfaatnya nggak akan diciptakan. Kalau hanya untuk senang-senang, leha-leha, nggak akan ada kita. Jadi memang kita dikirim ke dunia ini untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelum kita ada. Setelah kita ada itu kita meninggal di dunia ini. Nanti suatu ketika saya juga akan berpulang. Suatu ketika saya akan selesai kan. Tetapi dunia ini akan mencatat gitu dengan adanya orang yang namanya Arfan Pradiansyah, pernah hidup di dunia ini berapa tahun katakanlah, saya nggak tahu, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka dunia ini ada perbaikan sedikit lah daripada sebelum Arfan Pradiansyah itu ada di dunia ini. Ada perbaikan lah. Kalau nggak ada perbaikan, adanya Arfan atau tidak ada Arfan, tidak ada perbaikan, dibuat apa? Arfan itu dikirim Tuhan ke dunia ini, nggak ada gunanya. Cuma buat senang-senang aja gitu. Nggak ada gunanya. Jadi memang
hidup itu adalah untuk bekerja, atau hidup itu adalah untuk berkarya. Itulah value, legacy, nilai yang kita tinggalkan di dunia ini gitu. Oke. Itu Tasya. Baik, berarti orientasinya kemana Pak Arfan? Kalau kita ngomong seputar berkarya begitu, itu kan erat sekali hubungannya dengan kepuasan diri, kepuasan pribadi. Apa yang menjadi mimpi kita, apa yang mau kita kejar begitu kan Pak Arfan. Namun kita juga harus tahu bahwa ada orang lain begitu. Jadi orientasinya kemana? Apakah ke diri sendiri atau ke orang lain untuk bisa membuat semua itu lebih bermakna? Segala sesuatu itu diciptakan untuk orang lain. Saya ambil contoh aja, misalnya kalau misalnya benda-benda yang saya sebutkan ini bisa kita ajak ngomong ya. Anggap aja ini benda hidup nih, ada ballpoint gitu ya, ada jam tangan gitu ya. Anggap aja ini benda hidup. Kalau kita tanya, wahai ballpoint, kamu diciptakan untuk dirimu atau untuk orang lain? Untuk orang lain kan, untuk memudahkan pekerjaan orang lain. Wahai jam tangan, untuk dirimu atau untuk orang lain? Wahai kacamata, kamu diciptakan untuk dirimu atau untuk orang lain? Semua jawaban untuk orang lain. Untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Itulah alasan penciptaan. Itulah tujuan penciptaan gitu. Membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Gitu. Jadi nggak ada orang yang diciptakan hanya untuk bersenang-senang, itu nggak ada gitu. Ya, dan dengan dia bermanfaat bagi orang lain, nanti ujungnya adalah apa? Dia akan mendapatkan yang namanya kepuasan batin. Kepuasan batin itu didapat ketika kita menjadi manfaat gitu. Ketika kita berada dalam jalur Tuhan. Ketika kita berada dalam apa istilahnya itu, orbitnya Tuhan gitu. Yaitu menjadi manfaat itu. Ketika kita melenceng keluar dari orbit itu, kita tidak akan bahagia gitu. Jadi kita hanya bisa bahagia kalau kita menjalankan amanah Tuhan, alasan Tuhan kenapa dia mengirim kita ke dunia ini gitu. Tanpa itu kita tidak akan bisa bahagia. Dan kenapa Tuhan mengirim kita ke dunia ini? Yang nggak lain nggak bukan adalah agar menjadi manfaat bagi dunia ini gitu. Dan menjadi manfaat bagi dunia caranya gimana? Nggak ada cara lain kecuali dengan bekerja. Lakukan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Nah, bekerja itu juga tidak harus sesuatu yang harus dibayar gitu. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja, ya bekerja dalam pengertian apa? Mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Siapa tahu nanti anak-anak yang dia didik itu bisa jadi pemimpin di negeri ini, atau minimal pemimpin di kantor. Bukankah dia sudah memberikan legacy yang luar biasa gitu? Walaupun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga misalnya tidak dibayar gitu, tapi dia melakukan pekerjaan, dia bekerja gitu. Bekerja keras bahkan itu. Bagaimana caranya mendidik anak itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Itu Tasya. Jadi memang bekerja itu adalah tujuan dari kehidupan kita gitu. Bukan konsekuensi. Yang mengatakan konsekuensi itu kan berarti mindsetnya adalah bekerja itu adalah untuk membiayai kehidupan. Berarti dia bekerjanya itu kalau kehidupannya sudah terbiayai, sudah cukup, ya berarti dia nggak perlu bekerja. Berarti bekerja itu hanya dilakukan sebagai sebuah pilihan yang tidak terelakkan gitu. Harus bekerja. Kalau harus itu kan nggak bahagia kan. Berarti kan ada keterpaksaan kan. Itu bedanya Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, tapi kan jika kita sadari begitu ya, ketika melakukan ini semua, jika dorongannya dari luar atau motivasinya orang lain, apakah tetap dahsyat Pak Arfan untuk bisa membuat kita tetap berjalan dan tetap merengkuh kebahagiaan kita? Daripada kita punya motivasi dalam diri kita yang ya at least itu untuk diri kita sendiri deh, begitu kan? Ini apakah powernya lebih dahsyat yang mana? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Kita jeda dulu ya. Untuk satu sesi terakhir Smart Listeners, Anda bergabung bersama dengan kami di program Smart Happiness. Sekali lagi 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kita jeda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Ada masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness, dan kami masih terus membahas sebuah topik yang menarik, bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangannya, Pak Arfan, mungkin boleh dong spill begitu ya, kegiatan di waktu depan itu ada lagi nggak sih workshop dan juga pelatihan yang Pak Arfan ikuti, atau mungkin Smart Listeners ingin mengundang Pak Arfan, gimana caranya? Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Memang di akhir tahun ini sedang banyak yang mengundang saya gitu ya. Biasanya itu di akhir tahun maupun di awal tahun. Nanti awal tahun depan juga akan banyak sekali undangan untuk
kick off meeting, rapat pimpinan, rapat nasional dan sebagainya. Karena memang kalau kita bicara happiness ini banyak orang yang masih belum sadar ya. Para pemimpin di perusahaan masih banyak yang belum sadar bahwa happiness itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mencapai target, untuk mencapai mimpi-mimpi besar yang kita punya gitu. Banyak orang yang paradigmanya itu masih sukses saja. Dan sukses itu ukurannya gampang. Kalau kita udah capai target itu udah sukses gitu. Padahal sebetulnya yang membuat target itu sustainable itu adalah happiness. Jadi memang kita perlu menyadarkan leader-leader di banyak organisasi itu bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang happy. Nah, Anda boleh langsung mengundang saya ya ke perusahaan Anda masing-masing, ngobrol langsung dengan leader-leader Anda, dan silakan Anda hubungi di ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu kalau Anda ingin mengadakan acara yang in-house, jadi audiensnya semuanya dari perusahaan. Dan ini nanti bukan satu arah ya, bukannya ceramah, bukan khotbah, bukan, tapi dialog, ngobrol, sharing gitu ya. Jadi sangat dua arah, bahkan multi arah gitu ya. Nah, satu lagi juga teman-teman yang mau ikut public workshop juga boleh. Kita akan ada workshop 3 minggu lagi ya, yaitu secara online ya. Judul workshopnya adalah The 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Tadi juga sudah ada promonya ya di sesi 1 dan 2. Jadi kita akan lakukan di hari Kamis dan Jumat, tanggal 12 dan 13 Desember 2024 selama 2 hari secara online. Jadi teman-teman bisa ikut dari manapun. Investasinya Rp990.000. Itu sudah termasuk buku The 7 Laws of Happiness yang dikirimkan langsung ke alamat Anda. Jadi dapat buku, dan itu sudah termasuk ongkir juga, ongkos kirim. Nah, silakan teman-teman daftarkan diri Anda. Dan untuk yang mendaftar hari ini, saya berikan diskon yang menarik. Diskonnya 100.000 ya. Jadi dari 990 menjadi 890.000 rupiah saja. Silakan Anda daftarkan diri Anda hari ini ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Tasya, silakan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Yes, dimanfaatkan ya promo Jumat berkahnya, smart listeners. Ya. Anda yang ingin ikut serta langsung bisa hubungi ke nomor Pak Arfan yang tadi sudah disebutkan. Oke, Pak Arfan, sebelum nanti saya bacakan respon di pagi hari ini cukup ramai, mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan kita di sesi sebelumnya. Apakah motivasi yang dari eksternal itu lebih powerful daripada yang internal? Pak Arfan, silakan. Pasti motivasi yang paling powerful adalah yang dari internal. Jadi kan alasannya udah jelas ya. Saya dikirim Tuhan ke dunia ini bukan kemauan saya, benar nggak? Tasya ada di dunia ini bukan kemauan Tasya kan? Ya. Dan bahkan orang tua kita pun nggak tahu gitu. Apakah kita yang akan lahir atau orang lain yang akan lahir. Orang tua kita kan hanya menjadi perantara, kepanjangan tangan Tuhan dari kehadiran kita di dunia ini gitu. Jadi kita nggak pernah minta dilahirkan, terus kenapa kita ada di sini? Kan gitu pertanyaannya. Berarti kan ada yang menginginkan kehadiran kita kan? Bahkan ada yang mendesain kehadiran kita dengan sangat rapih. Nah, kita harus tanya dong, kenapa dia mendesain kita nih? Maksudnya untuk apa gitu? Maksudnya untuk apa nih saya ada di dunia ini? Itu harus kita tanya dong. Dan tidak ada penciptaan itu yang tujuannya adalah bukan untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Nggak ada gitu. Jadi kalau begitu pertanyaannya, saya dikirim Tuhan ini manfaatnya buat apa ya? Nah, itu yang harus kita temukan gitu. Dan kita menemukan itu dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Kita akan menemukan nanti sebetulnya manfaat yang dititipkan Tuhan kepada kita itu apa gitu. Nah, itu namanya motivasi secara internal gitu. Tapi ada lagi motivasi secara eksternal, itu tadi ketika kita mengatakan kita ini bekerja itu untuk hidup. Jadi motivasinya eksternal. Kita dipaksa oleh tuntutan kehidupan, harga-harga yang semakin mahal, biaya hidupnya semakin tinggi, sehingga kita mau nggak mau harus bekerja. Kan berat itu rasanya gitu. Walaupun bisa mencapai sukses, bisa. Orang yang bekerja untuk hidup pun, itu bisa mencapai kesuksesan, bisa. Mencapai target karena dia betul-betul didera oleh kehidupan yang berbiaya tinggi, akhirnya dia jadi semangat bekerjanya kan. Semangat bekerja, kemudian pantang menyerah, kemudian ujungnya mencapai target. Ujungnya dia jadi employee of the year misalnya gitu ya. Atau apapun namanya gitu. $1 million round table ya kalau di dunia asuransi itu kan.
million dollar round table gitu. Kemudian dipilih ikut kontes di luar negeri dan sebagainya. Bisa sukses, bisa. Tetapi yang kita cari dalam kehidupan ini kan bukan hanya sukses kan? Benar nggak? Iya. Yang kita cari dalam kehidupan itu apa sesungguhnya? Yang paling indah itu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau cuma mau sukses saja, motivasi secara eksternal didorong oleh tuntutan kehidupan, biaya hidup yang tinggi, Anda bisa sukses, capai target, bisa. Itu namanya sukses. Itulah bedanya sukses dengan happiness. Kalau happiness itu nggak bisa kayak begitu caranya. Happiness itu adalah harus selalu yang datang dari dalam diri, sesuai dengan jalur, orbit yang sudah diciptakan oleh Tuhan, track yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bahwa yang namanya Arfan Pradiansa itu harus jadi motivator, jangan jadi pejabat pemerintah, gitu, karena dia tidak diciptakan untuk itu, walaupun bisa. Bisa kalau mau jadi pejabat juga bisa saja, tapi dia diciptakan bukan untuk itu. Manfaat si Arfan itu tidak akan keluar kalau dia jadi pejabat pemerintah. Manfaatnya tidak akan sebanyak kalau dia jadi motivator yang mencerahkan Indonesia gitu. Jadi kalau saya hidup di jalur Tuhan, di orbit yang sudah diciptakan Tuhan, track yang sudah diciptakan, hanya dengan cara itu saya bisa bahagia. Dan ketika saya bahagia, saya akan mencapai kesuksesan juga sebagai konsekuensi dari kebahagiaan. Kenapa? Karena saya akan all out melakukan pekerjaan saya. Nggak dibayar pun, saya akan melakukan pekerjaan dengan senang hati. Apalagi dibayar, dan dibayar mahal pula. Gimana nggak hebat itu? Gimana nggak happy itu? Dunia akhirat itu happy gitu. Jadi yang Anda mau cari apa? Kalau Anda mau mencari kesuksesan, bekerja untuk hidup juga bisa. Bekerja untuk hidup, itu Anda bisa mencapai sukses. Tapi kalau Anda mencari kebahagiaan, nggak lain nggak bukan, Anda harus hidup untuk bekerja. Kalau masih belum yakin, saya ganti sedikit. Hidup untuk berkarya. Itu Tasya. Wah, oke. Selamat pagi Pak Hendrawan, bergabung bersama dengan kami. Pak Arfan dari Jakarta, kata beliau adalah kerja adalah kebutuhan katanya. Kemudian Pak Pram dari Malang, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Apakah benar hidup untuk bekerja di dalamnya pasti terdapat ketulusan dan keikhlasan? Mohon pencerahannya, Coach. Silakan. Ya bisa saja orang yang mengatakan, hidup untuk bekerja itu ada ketulusan. Pasti. Wong hidup saya tujuannya untuk bekerja kok gitu. Udah pasti ada ketulusan. Wong tujuannya itu. Yang justru harus ditanya mengenai ketulusan adalah orang yang bekerja untuk hidup. Orang yang bekerja untuk hidup itu ada ketulusan apa enggak gitu. Itu harus ditanya, karena kalau tahu-tahu Anda dapat warisan yang bisa menjamin Anda selama 10 tahun nggak kerja pun Anda hidup Anda terjamin, apa Anda masih mau kerja? I'm not sure, saya nggak yakin itu, gitu ya. Jadi orang yang hidup untuk bekerja udah pasti tulus. Orang yang bekerja untuk hidup harus ditanya dulu, benar nggak tulus gitu. Gitu ya. Tapi bisa saja orang yang bekerja untuk hidup pun tulus. Dia kenapa? Saya ingin membiayai keluarga. Saya ingin anak-anak saya bisa sekolah yang benar. Istri saya sejahtera, keluarga saya sejahtera. Saya bekerja ikhlas karena Allah. Bisa saja itu. Dan itu tulus juga gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah hasil dari bekerja untuk hidup itu hanyalah kesuksesan. Tapi kalau Anda hidup untuk bekerja, hidup untuk berkarya, hasilnya adalah kebahagiaan. Itu ya. Nah tadi sebelumnya itu ada lagi nih yang mengatakan kerja adalah kebutuhan kan gitu ya. Saya ingin bertanya, kebutuhan apa? Kerja adalah kebutuhan, betul. Kebutuhan apa? Kalau hanya kerja adalah kebutuhan finansial, berarti Anda bekerja untuk hidup. Tapi orang yang hidup untuk bekerja, ya itu bekerja adalah sebuah kebutuhan juga. Kebutuhan apa? Kebutuhan spiritual. Jadi orang yang bekerja untuk hidup itu kebutuhannya finansial, kebutuhannya fisik. Tapi orang yang hidup untuk bekerja, hidup untuk berkarya, kebutuhannya adalah kebutuhan spiritual. Spiritual. Itu Tasya. Oke, Pak Ridwan bergabung bersama dengan kami dari Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arfan. Bagaimana dengan analogi setelah cukup mendapat hasil dari bekerja nantinya dipakai untuk bersenang-senang? Apakah ini membawa manfaat? Silakan. Setelah cukup bekerja dipakai untuk bersenang-senang. Ya boleh aja. Ya kan salah satu dari kehidupan kita ini kan adalah bagiannya untuk refreshment. Ya, boleh dong kita refreshment, satu ketika kita liburan keluar kota, ajak keluarga, boleh saja gitu. Ya, tetapi itu adalah refreshment.
gitu ya, bukan tujuan. Itu adalah selingan dalam kehidupan ini gitu. Selingannya adalah itu, jalan-jalan sama keluarga, mari kita nikmati. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama dalam kehidupan ini bukan itu. Kalau tujuan kita kehidupan ini hanya bersenang-senang, hanya liburan bersama anggota keluarga, saya nggak yakin Tuhan mau menciptakan kita dan mengirim kita ke dunia. Nggak yakin saya. Tapi boleh nggak melakukan itu? Ya boleh lah gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat diri kita menjadi lebih segar kembali, menjadi lebih refresh, hubungan kita dengan anggota keluarga juga menjadi lebih terjaga, silaturahmi lebih lancar, sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa kembali ke tempat kerja dengan lebih bergairah, lebih bersemangat, dan mau melayani lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, 4 menit terakhir. Apa elaborasi di kesempatan pagi hari ini? Silahkan. Ya, jadi penelitian dari Gallup ya terhadap 230.000 pekerja di 142 negara itu mengatakan bahwa orang itu di tempat kerja itu ada 3 jenis orang gitu. Yang pertama adalah orang yang engage. Orang yang engage itu adalah orang yang punya strong emotional connection dengan pekerjaannya. Bukan hanya emosional sebenarnya, strong emotional, mental, and spiritual connection dengan pekerjaan. Itu ternyata hanya 13%. Prihatin nggak coba? Misalnya kita punya karyawan 100 orang gitu di perusahaan kita ya, ada 100 orang. Itu hanya 13 orang itu yang connect dengan pekerjaannya. Yang tahu bahwa dia bekerja, dikirim Tuhan itu adalah untuk berkarya. Yang tahu bahwa dia harus menghasilkan sesuatu yang bernilai, itu hanya 13%. 13 orang dari 100. Yang not engaged, ini mayoritas orang di kantor itu not engaged. Apa itu not engaged? Tidak connect, tidak terlibat gitu. Itu ada 63% atau 63 orang, bayangkan gitu. Populasi terbesar di kantor menurut penelitian Gallup itu 63% adalah 63 orang dari 100. Ada orang-orang yang not engaged. Jadi apa? Not engaged itu adalah bekerja hanya untuk hidup. Itu not engaged. 63 orang itu banyak loh. 63 dari 100, 63% itu banyak loh. Dan itulah yang mewarnai banyak kantor kita pada hari-hari ini. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka hanya bekerja untuk hidup. Mereka tidak all out. Mereka tidak akan memberikan value yang maksimal. Mereka bisa sukses, tapi mereka nggak akan bahagia. Sehingga mereka tidak akan merasa betah gitu ya. Body, mind, and soul-nya di kantor. Nah, ada lagi yang paling berbahaya adalah yang actively disengage. Itu ada 24%. Actively disengage. Ini yang suka bikin rusuh lah di kantor gitu. Ya. Dan ini tentu saja akan langsung ternotis oleh atasan, akan langsung diketahui dan langsung akan ditindak gitu. Ya. Yang paling berbahaya adalah yang 63% itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka tuh nggak kelihatan gitu. Mereka itu laten, tidak kelihatan gitu. Jadi inilah nih orang-orang yang hanya bekerja itu hanya untuk hidup, hanya untuk cari nafkah, cari makan. Jangan lupa, ayam juga cari makan. Bedanya ayam nggak stres sama seperti kita, karena nggak banyak tuntutan gitu ya. Jadi teman-teman semua, tolong direnungkan ya di weekend ini, mana mindset yang paling Anda yakini? Apakah bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kalau Anda bekerja untuk hidup, Anda akan bekerja dengan terpaksa, tidak akan bahagia. Sukses bisa, tapi tidak bahagia. Tapi kalau Anda hidup untuk bekerja, apalagi lebih dari itu, hidup untuk berkarya, ya, nah itu Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena Anda hidup di jalur Tuhan. Di track yang sudah diciptakan oleh Tuhan, di track yang sudah menjadi alasan kenapa Tuhan mengirim Anda ke dunia ini. Kenapa Tasya yang dikirim? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Arfan yang dikirim? Kenapa bukan orang lain? Ya itu namanya apa? Hidup untuk bekerja. Hidup untuk berkarya. Hidup untuk berkarya. Dan semoga menjadi penyemangat juga ya smart listeners untuk Anda di hari Senin nanti ketika bekerja mulai kembali. Karena biasanya kita weekend ya Pak Arfan. Ini waktunya untuk mungkin refreshing dan nggak ada salahnya kok untuk happy, refreshing, silaturahmi, nggak ada yang salah. Tapi ketika bekerja, hiduplah untuk pekerjaan Anda, hiduplah untuk bekerja. Terima kasih Pak Arfan sudah membagikan insight-nya di pagi hari ini. Semoga lancar ya acaranya di sana. Terima kasih Tasya. Dan smart listeners, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, baik Anda yang ada di YouTube maupun di WhatsApp kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy Be happy now.